Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan channel Fakta Kehidupan. Nah, seperti biasa, sebelum kita mulai membahas sebuah cerita, kita absen-absen dulu nih. Kalian semua yang lagi pada nonton dari daerah mana aja? Kalian bisa tuliskan di kolom komentar ya. Udah banyak banget teman yang udah pada masuk, udah komen-komen di kolom komentar. Dari Lampung, dari Medan, dari Sulawesi, dari Kalimantan, Jayapura, Denpasar, Bali, sampai luar negeri pun ada. Hong Kong, Taiwan, sampai Cina, ada juga yang dari Arab Saudi. Kami mengucapkan salam hormat buat kalian semua dan mendoakan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Apalagi buat kalian semua yang udah subscribe Fakta Kehidupan dan masih mempercayakan kisah-kisah kalian kepada Fakta Kehidupan. Kami tidak henti-hentinya mendoakan kalian semoga dalam keadaan sehat walafiat, dipanjangkan umurnya, dimudahkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Nah, kali ini ada salah satu subscriber kita yang menceritakan ya, bukan kisah hidupnya sih, tapi menceritakan kisah tetangganya. Ya, mungkin bisa saja kita ambil hikmah dari kisah ini, yaitu menceritakan bahwasanya ada seorang wanita, seorang gadis rela menjual keperawanannya demi gaya hidup. Pasti banyak banget dari kalian yang penasaran dengan kisah ini. Nggak usah lama-lama lagi, kita masuk ke ceritanya. Nah, seperti biasa, nama dan tempat kita samakan untuk kepentingan bersama. Ya, memang hidup seperti itu ya. Kadang itu kita melakukan segala cara untuk mendapatkan ya apa yang kita inginkan. Apalagi terkait dengan gaya hidup. Kadang kita, apalagi yang masih labil mentalnya, masih dalam lingkup keluarga, lingkup lingkungan yang di dalamnya itu penuh dengan persaingan. Pasti ya kita akan menghalalkan segala cara untuk mengikuti perkembangan zaman, untuk mengikuti perkembangan di sekitar kita. Nah, itu yang dilakukan oleh salah seorang wanita atau gadis. Sebut saja namanya Lola. Nah, Lola itu adalah gadis yang baru masuk SMA. Dia itu anak dari petani. Lola itu tinggal bersama ayah, ibu, dan kakaknya. Nah, sedangkan kakaknya itu udah punya istri. Ya, keluarga mereka itu hidup dengan segala kesederhanaannya. Karena ya ayahnya Lola itu petani, ibunya Lola petani, kakaknya si Lola itu bekerja menjadi kuli bangunan. Nah, kakak iparnya Lola itu masih hidup bersama keluarganya. Kerjaannya itu setiap pagi, dia tuh jual gorengan, jual nasi uduk buat sarapan. Dan kadang juga kalau sore harinya dia jualan gorengan sama sayur-sayuran atau lauk pauk. Nah, kadang-kadang itu tetangga-tetangganya ataupun orang-orang yang udah kenal sama si keluarganya Lola itu biasa sering beli di situ, di tempat kakak iparnya si Lola itu. Nah, kala itu Lola itu baru masuk SMA dan Lola itu sekolah di sekolah yang favorit. Siswa-siswa di sana yang sekolah di sana itu tergolong orang-orang yang pintar. Terus ditambah lagi pasti orang kaya, orang yang punya. Nah, sedangkan Lola itu orangnya sederhana. Lola berangkat sekolah itu menggunakan motor metik milik kakak iparnya. Karena kakak iparnya itu jarang sekali menggunakan motor metik. Biasanya itu yang menggunakan motor itu ya kakaknya yang sedang bekerja menjadi kuli bangunan tiap harinya. Nah, dia tuh mempunyai dua motor. Satu dipakai buat kakaknya, satunya nganggur. Nah, ini dipakai sama si Lola untuk berangkat sekolah. Nah, saat berangkat sekolah di pagi hari itu, Lola itu ya adaptasi. Karena dia baru berangkat sekolah dengan teman-teman yang baru, dengan lingkungan yang baru. Tapi adaptasinya Lola itu tidak semudah yang Lola pikirkan. Karena persaingan ditambah lagi dengan gaya hidup di sekolahan yang baru itu membuat Lola itu sedikit agak minder. Karena teman-teman Lola itu kebanyakan orang-orang yang punya. Seragamnya bagus, terus tasnya bagus. Mereka menggunakan handphone yang baru, jam tangan yang baru, sepatu yang bagus. Sedangkan Lola itu ala kadarnya aja, yang penting bisa berangkat sekolah. Di situ, di titik itu tuh Lola itu sedikit agak kesusahan untuk beradaptasi dengan teman-temannya. Jadi Lola itu ya tidak banyak punya teman di sana, tidak banyak karena teman-teman mereka itu ya pilih-pilih. Teman-teman Lola itu pilih-pilih, kalau orang kaya ya mereka temenin, ke orang yang tidak punya ya kadang banyak dari mereka yang disingkirkan. Nah, seperti itulah di sekolahnya si Lola. Nah, kala itu saat Lola sudah menginjak kurang lebih ya 2 bulan sekolah, Lola pagi itu mau berangkat sekolah. Ia pun diberi uang saku sama ibunya 20.000. Dia protes sama ibunya. Apaan sih ibu itu selalu ngasih uang 20.000 aja? Nggak kayak teman-teman aku, uang 20.000 itu sampai mana, Bu? Teman-teman aku uangnya itu, uang jajannya 50.000, Bu, satu hari. Mereka tuh jajan, mereka juga bisa beli ini, beli itu. Kan kalau kasih uang lebih, kalau ada apa-apa di sekolah kayak harus motokopi, ataupun harus beli LKS, beli buku, beli pulpen, ataupun apa, aku ada uang. Teman-teman tuh ada uang lah, sedangkan aku 20.000 doang itu sampai mana?
kata si Lola. Lola tuh protes dikasih uang 20.000. Nah, ibunya pun ngomong, ya 20.000 kan sudah cukup Lola. Yang 10.000 buat kamu beli bensin, yang 10.000 buat kamu beli jajanan di sekolahan, beli es. Kalau kamu jajannya kurang, bekalnya kurang, kamu bisa bawa bekal dari rumah. Kamu bisa bawa makanan yang dijual sama kakak iparmu itu, kata ibunya Lola. Alah, ibu selalu seperti itu. Uang segini mau cukup, Bu. Apalagi suruh bawa bekal. Malu-maluin aja. Yang lain tuh nggak ada yang bawa bekal, Bu. Si Lola marah sambil pergi berangkat sekolah. Sampainya di sekolahan, benar saja, teman-teman Lola itu mengajak Lola untuk pergi ke koperasi. Lola ikut ke sana. Teman-teman Lola itu pada beli buku semua, beli LKS. Loh, ada apa ini kok beli LKS semua? Kata si Lola. Kamu lupa Lola, ini kan ada tugas bahasa Indonesia yang ada di LKS. Jadi ya teman-teman yang lain beli LKS semua di koperasi. Lola itu lupa bahwasanya hari ini tuh ada tugas yang harus dikerjakan di LKS. Sedangkan si Lola itu nggak punya LKS. Temannya pun ngomong, kamu nggak beli Lola, nggak beli LKS? Kata temennya, enggak deh, nggak apa-apa, aku nggak beli, aku lupa, nggak bawa uang. Ya udah, nanti kalau aku butuh, ya aku minjem kamu aja ya, nanti aku catat tugasnya yang di LKS, aku catat di buku aja, kata si Lola. Lola tuh sedih, dia tuh marah sambil mencatat LKS-nya itu di dalam bukunya, terus sambil marah-marah menyalahkan orang tuanya, menyalahkan ibunya. Ini gara-gara ibu sih, ini gara-gara orang tua aku miskin. Karena miskin nggak bisa ngasih aku uang lebih buat beli LKS. Jadi aku kayak gini harus nyatat. Yang lain tuh nggak ada yang nyatat, cuman aku aja. Lola menyalahkan ibunya, Lola menyalahkan takdirnya, dia menyalahkan keluarganya yang miskin. Nggak sama dengan yang lainnya. Lola marah. Dia pun pulang ke rumah. Setelah pulang sekolah dia pulang, dia marah-marah lagi di rumah. Nih kan Bu, gara-gara ibu, aku jadi nulis LKS di sekolahan. Yang lain tuh pada beli buku semua, pada beli buku LKS semua. Aku aja yang nggak beli. Ini gara-gara ibu nggak ngasih aku uang lebih, kata si Lola marah. Ya ibunya cuma diem aja, karena melihat anaknya baru pulang, karena dengan keadaan marah. Ya udah nggak apa-apa, ya udah besok kamu beli buku ya, nanti ibu siapin uangnya, sekarang kamu makan aja, kata ibunya. Alah, ibu selalu seperti itu, kata si Lola sambil masuk ke kamarnya. Hari-hari terus berganti hingga akhirnya tidak sadar. Lola itu udah naik kelas 2 SMA. Sekarang Lola udah naik kelas 2 SMA dengan segala lingkup pikuknya yang mulai ia kuasai dengan keadaannya itu. Hingga akhirnya pada suatu hari Lola itu dapat undangan. Tidak cuma Lola, semua siswa di sekolahan kelas 2 itu dapat undangan study tour. Nah, gurunya itu mewajibkan semua siswa kelas 2 itu harus ikut karena bisa jadi di sana akan ada materi-materi yang bisa buat dijadikan karya tulis mereka sebelum lulus SMA. Nah, si Lola pun bingung. Semuanya pada senang semua, teman-temannya Lola pada senang semua kecuali si Lola ini. Gimana caranya biar aku bisa ikut study tour? Sedangkan keadaan orang tuaku aja kadang susah. Ya walaupun bisa ikut, terus uang jajannya dari mana? Aku juga pengen dapat uang biar bisa jajan di sana, kata Lola dalam hati. Teman-temannya Lola itu, teman-teman Lola yang dekat dengan Lola itu pada ngobrolin semuanya. Nanti aku study tour bawa jaket ini, aku study tour bawa tas yang ini, aku mau beli handphone yang baru, aku juga pengen bawa kamera ke sana, aku pengen bawa oleh-oleh di sana, beli oleh-oleh, aku mau bawa uang banyak. Kata teman-temannya Lola pada nyinyir semua, pada pamer semua, pengen bawa ini, pengen bawa itu, pengen beli ini, pengen beli itu. Lola doang yang cuma bisa diem aja dengan pasrah dengan keadaannya. Lola itu memutar otak bagaimana caranya biar dia tuh bisa dapat uang, biar dia bisa dapat pesangon, uang saku gitu. Saat di study itu bisa beli oleh-oleh. Dia tuh berpikir seperti itu hingga akhirnya dia pulang, dia ngomong. Dia memberikan surat dari sekolahan bahwasanya minta izin agar diizinkan ikut study tour. Dikasihlah surat itu kepada ibunya. Apa ini Lola? Kata ibunya. Ya baca sendirilah Bu. Coba baca, si Lola sambil marah. Di situ tertera bahwasannya orang tua itu diwajibkan untuk mengizinkan anaknya ikut study tour dengan biaya sekian. Jadi ada study tour Lola. Iya Bu, semua kelas 2 itu wajib ikut study tour. Jadi aku harus bagaimanapun ya harus ikut juga ke sana. Study tour itu Bu, sekolahan. Kata si Lola. Ya gimana ya Lola? Ibu sama ayah memang nggak punya tabungan, juga tidak punya uang. Tapi kalau memang itu sudah kewajiban anak kelas 2 dan kamu diwajibkan untuk ikut, ya ibu nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Nanti ibu usahakan sama ayah usahakan agar bisa kamu ikut study tour. Kata si ibunya itu, ibunya Lola. Ya udah usahain aja Bu. Ya kalau gitu sekalian uang sakunya lah Bu. Kata si Lola. Emang berapa uang sakunya Lola? Ya 600.000 apa 700.000 gitu Bu, 1 juta kayak teman-teman yang lain. Kok banyak banget Lola, uang segitu kan nggak sedikit. Ya ibu paling cuma bisa ngasih kamu ya 200 sampai 300.000 aja. Kamu nggak usah beli aneh-aneh di sana.
Kamu nggak usah beli oleh-oleh di sana. Yang penting kamu bisa berangkat, bisa ikut study tour. Selebihnya kamu nggak usah beli apa-apa di sana. Yang penting kan kamu udah terjamin di sana, udah dapat makan, udah dapat tempat tidur dan sebagainya, tempat istirahat. Jadi kamu nggak perlu beli oleh-oleh, beli barang-barang yang aneh-aneh. Jadi yang penting kamu bisa ikut aja, kata ibunya Lola. Lola punya sedikit agak marah dia di situ. Ya udahlah, terserah ibu aja. Yang penting aku bisa ikut study tour, kata si Lola. Ya, sesampainya di sekolahan, si Lola itu berpikir bagaimana caranya ia agar bisa mendapatkan uang. Karena dia juga pengen beli handphone baru. Karena handphonenya si Lola itu handphone jadul. Nah, Lola itu pengen beli smartphone yang kayak teman-temannya yang ada kameranya, yang bisa foto ke sana kemari, bisa internetan, bisa sebagainya, yang canggih. Nggak kayak handphonenya yang jadul ini. Lola berpikir seperti itu. Dan Lola juga pengen beli tas, pengen beli jaket, pengen beli sepatu, biar bisa bergaya di depan teman-temannya yang lain juga. Lola berpikir seperti itu. Hingga akhirnya Lola itu menemui temannya, teman prianya yang ada di sekolahan itu. Nah, dia tuh ngomong sama temennya. Sebut saja namanya ya Bayu. Bayu, kamu bisa bantu aku nggak? Kata si Lola. Bantu apa sih Lola? Ada-ada aja kamu ini. Ya bantu apa kayak gitu. Aku lagi butuh uang. Kamu bisa bantu aku nggak? Butuh uang? Berapa? Ya berapa kek biar aku bisa beli handphone. Beli handphone itu nggak sedikit loh Lola, uang segitu. Aku nggak mungkin minjemin kamu uang dengan segitu banyaknya. Ya aku nggak minta dipinjemin kok, aku pengen jual motorku, kata si Lola. Lola ingin menjual motor yang dipinjami oleh kakak iparnya, motor metiknya yang biasa ia bawa sekolah. Ia ingin jual kepada temannya. Gila kamu jual motor kayak gitu. Ya mana ada aku uang buat beli motor. Beli motor itu kan nggak sedikit uangnya Lola. Aku dari mana uang sebanyak itu? Kata si Bayu. Ya udah cariin teman kek atau siapa yang bisa beli motor aku ini. Emang kamu mau jual berapa? Kata si Bayu. Ya terserah 7 juta atau 8 juta nggak apa-apa. Terserah ambil aja. Kata si Lola. Kalau kayak gitu coba aku tawarkan kepada temanku yang di rumah ya. Aku punya teman namanya itu Dion. Dion itu orang kaya di desaku. Dia tuh biasa membeli barang-barang seperti itu. Ya siapa tahu dengan dia lihat motormu, dia tertarik dan mau beli motor kamu, kata si Bayu. Ya udah terserah. Terus kapan kita akan ketemu Dion temanmu itu? Kata si Lola. Ya udah, nanti sore aja gimana setelah pulang sekolah. Nah setelah pulang sekolah, kamu jangan langsung pulang. Tunggu aku pulang juga. Nanti kita bareng ke rumah Dion. Kita bahaslah di sana, kata si Bayu. Hingga akhirnya sore hari pun tiba. Setelah pulang sekolah, Bayu sama Lola pun pergi ke rumah Dion, temannya si Bayu ini. Sampainya di sana, tuh nggak langsung ke rumahnya, tapi janjian di sebuah tempat. Mereka membicarakan hal itu. Ada apa Bayu? Kenapa kamu manggil aku ke sini? Gini Dion, jadi kan teman aku ini Lola. Lola itu mau jual motornya. Kamu mau beli atau enggak? Motor. Motor yang mana? Yang itu tuh, yang Matic. Kalau Matic kayak gitu sih paling pasarannya cuma di angka 6 juta sampai 7 juta. Kamu mau uang segitu? Ya udah nggak apa-apa, ya udah nggak apa-apa. Terserah kamu aja, ambil aja, kata si Lola. Tapi surat-suratnya lengkap atau enggak? Surat-surat. Kalau surat-surat ya semua dipegang sama kakakku. Itu motor kakakku. Wah, itu motor kakakmu, terus kamu jual ke aku. Berarti motor nggak ada surat-suratnya. Mana aku mau beli motor kayak gitu. Lagian itu motor butut. Motor butut nggak ada surat-suratnya, nggak ada 8 juta, nggak ada 7 juta. Itu palingnya masih di angka 2 juta, 3 jutaan aja. Itu pun kalau nggak ada surat-suratnya, kata si Dion. Aduh, uang segitu gimana? Aku yang nggak berani. Hingga akhirnya Lola tuh pun bingung gimana caranya Lola mendapatkan uang. Sedangkan motornya si kakaknya ini, kakak iparnya itu nggak ada segitu. Nggak mau beli, si Dion tuh nggak mau beli karena nggak ada surat-suratnya. Lola juga tidak mungkin meminta surat-surat motor itu kepada kakaknya. Karena ya mencurigakan ada apa. Nah, hingga akhirnya si Dion itu melihat wajahnya si Lola. Lola itu cantik, masih muda. Badannya juga bagus, tinggi semampai. Hingga akhirnya si Dion tuh ngomong, kalau kayak gini gimana? Aku nggak mau beli motor kamu deh, tapi kalau aku boleh saran, gimana kalau aku beli keperawanan kamu aja? Kata si Dion. Lola pun bingung. Hah, keperawanan? Berarti aku harus tidur dengan Dion, pikir si Lola. Bayu pun diem saja di sana, nggak bisa ngomong apa-apa melihat transaksi di antara mereka ini. Lola pun bingung, dia tuh butuh uang buat beli handphone, buat beli baju, buat beli tas, buat beli jaket, sepatu dan semacamnya untuk pergi study tour. Tapi bagaimana caranya? Apakah dia akan menyerahkan keperawanannya kepada si Dion ini? Ya udah, emang kamu berani berapa?
Kata si Lola tegas aja. Ya terserah kamu sih. Ya kalau aku sih berani di angka 4-5 juta. Kata si Dion. Karena Dion itu memang kaya. Dia itu punya uang. Orang tuanya itu orang tua kaya. Jadi ya Dion mendapatkan uang 5 juta sampai 4 juta itu mudah bagi dia. Itu angka yang sedikit fantastis bagi si Lola. Lola tidak perlu menjual motornya aman. Jadi orang tuanya sama kakaknya tidak akan mempermasalahkan itu motornya. Dan dia pun tidak akan kehilangan apapun kecuali keperawanannya. Hingga akhirnya Lola, ya udah nggak apa-apa. Aku berani di angka 5 juta. Kalau kamu mau 5 juta. Si Lola, ya udah kita setuju. Berarti aku membeli keperawanan kamu 5 juta ya. Iya, aku jual keperawananku 5 juta kepada kamu. Hingga akhirnya mereka berdua pun salaman. Lola dan Dion tuh ya akhirnya merencanakan sebuah tempat. Berencana bertemu di sebuah tempat untuk transaksi keperawanan itu. Malam harinya, tidak lama kemudian malam harinya itu Lola pergi ke sebuah tempat yang sudah dijanjikan di sebuah hotel bersama Dion. Malam itu Lola masuk ke kamar bersama si Dion. Di sana Dion pun langsung ngomong, ya udah kamu buka bajunya sekarang. Lola langsung membuka seluruh bajunya di sana. Hingga akhirnya mereka berdua pun langsung melakukan hubungan suami istri yang sudah disepakati Lola itu. Setelah selesai melakukan transaksi itu, setelah tidur bersama si Dion, Dion langsung memberikan uang 5 juta itu secara cash setelah melakukan hubungan suami istri bersama si Lola. Lola pun tidak menyesal dan tidak sedih karena dia tuh mendapatkan uang yang ia impikan sebesar 5 juta itu. Tidak lama kemudian Lola berangkat study tour menggunakan handphone baru, menggunakan tas baru, jaket hingga sepatu baru. Teman-temannya pun pada bingung. Lola kok tiba-tiba penampilannya kok beda? Dia menggunakan pakaian yang bagus, menggunakan barang-barang yang mewah. Teman-temannya pun pada ngomong. Tapi ya Lola ya biasa aja. Iya aku dibelikan ayahku, ya aku belikan ibuku. Ya biasalah kayak gini, kata si Lola. Hingga akhirnya setelah pulang study tour, bukannya tobat, si Lola malah justru ketagihan. Ia ingin membeli barang-barang yang lain. Hingga akhirnya dia tuh menghubungi Dion lagi. Melakukan transaksi seperti yang dulu. Melakukan hubungan suami istri bersama si Dion. Hingga 3 kali. Hingga akhirnya lama-kelamaan si Lola itu hamil. Dia udah telat datang bulan. Selama 2 bulan. Lola panik. Bagaimana ini? Jangan-jangan aku hamil. Jangan-jangan aku hamil. Kata si Lola. Lola langsung menghubungi si Dion itu. Dion, kamu di mana? Kamu di mana? Ada apa Lola? Kamu mau transaksi lagi? Kata si Dion. Enggak, aku pengen ngomong serius dengan kamu, kata si Lola. Ya udah ngomong aja, nggak apa-apa lewat telepon. Dion, aku udah telat 3 bulan. Telat apa ini? Telat apa? Aku udah telat, nggak datang bulan, udah 2 bulan ini, gimana? Aku panik banget, kata si Lola. Ya, aku nggak tahu. Bukankah itu udah transaksi kita, udah ya perjanjian kita? Ya, tapi aku gimana, Dion? Aku sekarang hamil. Jadi kamu ya harus tanggung jawab, kamu harus mau menikahi aku. Aku takut dengan orang tuaku, aku takut bertemu dengan kakakku. Apalagi sampai aku benar-benar mengandung, aku takut dengan mereka. Dion pun tidak mau tanggung jawab hingga akhirnya dia menutup teleponnya. Dion pergi. Lola pun mencoba mencari si Dion itu ke rumahnya. Tapi Dion nggak ada di rumah. Dia pergi. Lola cari kemana-mana itu si Dion, tapi nggak ketemu juga. Entah si Dion itu bersembunyi di mana dan jarang sekali pulang. Hingga akhirnya Lola itu takut untuk pulang karena dia tuh udah pikiran kemana-mana. Takut dimarahin, takut diomelin, takut dihajar sama kakaknya karena dia tuh udah mengandung. Hingga akhirnya Lola tuh nggak mau pulang. Dia tinggal dan tidur di sebuah pos ronda dekat dengan rumahnya si Dion itu. Hingga akhirnya di sana itu hampir 1 minggu. Nah selama ia tidur di sana di pos ronda, ia tuh kerap sekali mendapatkan pelecehan-pelecehan. Ia kerap dipegang-pegang, ia kerap disentuh-sentuh sama pria-pria di sana. Hingga akhirnya warga pun geram dengan kejadian ini. Lola ditanya, kenapa kamu tidur di sini? Kenapa kamu nggak pulang? Aku takut Bu, aku takut Pak, takut dimarahin sama ayahku, takut sama kakakku kalau aku pulang. Emang kamu kenapa nggak pulang? Kamu anak mana? Kamu anaknya siapa? Kenapa kamu tidur di sini? Aku anaknya ini Pak. Aku nggak mau pulang, aku takut pulang karena aku tuh mengandung, kata si Lola. Hingga akhirnya diselidiki ini tuh Lola itu rumahnya mana. Dengan terpaksa, dengan dipaksa, Lola pun diseret untuk pulang, diserahkan kepada orang tuanya. Orang tuanya di rumah, karena udah 1 minggu Lola nggak pulang, itu mencari kemana-mana. Dia mencari ke temannya, dia mencari ke sanak saudaranya, tanya ke sekolahan, tapi nggak ada kabar tentang Lola. Hingga akhirnya warga pun membawa Lola ke rumahnya si Lola itu. Orang tua Lola yang melihat Lola dibawa oleh warga itu pun lega, akhirnya Lola pulang. Dengan keadaan Lola yang udah kumuh, kucel kayak gitu, nggak keurus. Ditanya, ada apa ini Pak? Ada apa dengan anakku Pak? Ada apa? Kata si ibunya Lola sama ayahnya si Lola. Ini anak ibu tidur di pos ronda kami.
kok sampai bisa ke sana, itu ada apa Pak? Kenapa anak saya tidur di pos ronda sana? Iya, kata dia tuh dia takut untuk pulang dikarenakan dia hamil. Kakaknya pun langsung terkejut, bukan main. Kakaknya si Lola. Lola hanya bisa diam saja di situ. Dia tuh marah. Siapa yang menghamili adik saya? Siapa? Siapa? Pria mana yang menghamili adik saya? Kata si kakaknya Lola itu. Saya nggak tahu Pak, tanya saja sama adik bapak ini. Ditanya sama Lola. Siapa yang menghamili kamu? Kata kakaknya Lola sambil marah-marah di sana. Dion Kak, Dion. Dion? Siapa Dion? Di mana Dion? Kata kakaknya sih Lola itu. Karena kakaknya Lola udah marah besar, udah emosi berat, dia langsung datang ke kantor polisi. Dia melaporkan bahwasannya adiknya telah diperkosa sama seorang pria hingga hamil. Tidak cukup sampai di situ, kakaknya Lola itu langsung mencari Dion ke teman-temannya Dion. Di mana ini Dion? Ditanyain semua temannya. Ada yang lihat Dion nggak? Di mana Dion? Jangan disembunyikan. Di mana Dion? Ditanya semua teman-temannya di tempat tongkrongan, di kafe, di tempat biasa dia nongkrong, nggak ada semua. Hingga akhirnya Dion tuh ketahuan di rumahnya si Bayu. Dion ditarik dari rumahnya si Bayu itu, dipukul habis-habisan sama si kakaknya Lola itu. Kenapa kamu nodai adik saya? Kenapa kamu hamili adik saya? Pokoknya kamu harus tanggung jawab. Aku nggak mau tahu. Pokoknya kamu harus nikahi adik saya. Kata si kakaknya Lola itu. Ya si Dion tuh cuma bisa pasrah aja, dipukuli sama kakaknya si Lola itu. Hingga akhirnya dipisahkan oleh warga. Nah, tidak lama kemudian kepolisian itu datang membawa si Dion dan Lola didudukan bareng, dicari tahu bagaimana duduk permasalahannya, dicari tahu bagaimana kok bisa kronologinya, kenapa si Lola itu bisa hamil, bagaimana. Hingga akhirnya si Dion itu menceritakan bahwasanya si Lola itu butuh uang, dia menjual motornya tapi aku nggak mau. Hingga akhirnya Dion menawarkan uang 5 juta tapi dengan syarat Lola mau tidur dengan dia, memberikan keperawanannya. Dan Lola pun setuju, terjadilah transaksi di situ. Kalau tidak percaya tanya saja Bayu sebagai saksi transaksi di antara kami, kata si Dion. Pihak kepolisian menanyai si Bayu, apa benar yang diceritakan oleh si Dion? Bayu pun mengangguk bahwasanya ia lihat langsung dan mendengar langsung Lola bertransaksi kepada Dion. Lola pun tidak bisa ngomong apa-apa. Kakaknya ngomong langsung kepada si Lola, bener Lola kayak gitu kejadiannya, bener kamu menjual keperawanan kamu kepada laki-laki ini. Lola pun mengangguk mengiyakan. Kakaknya Lola itu nggak bisa berbuat apa-apa. Dia marah, kecewa dengan adiknya. Ternyata dia dengan sengaja menjual dirinya kepada seorang pria hanya untuk uang 5 juta dan gaya hidupnya selama study tour itu. Kakaknya marah besar hingga akhirnya si Lola itu diusir dari rumah. Nggak usah pulang lagi kamu. Kamu jadi aib di keluarga ini. Kamu jadi bencana, jadi benalu di keluarga ini. Mending kamu pergi aja. Kata si kakaknya Lola itu dengan marahnya. Lola pun akhirnya pergi dari rumahnya si Lola itu. Nah, begitulah kisah dari salah satu yang diceritakan oleh subscriber kita, yang bahwasanya adalah seorang wanita, seorang gadis rela menjual keperawanannya demi gaya hidupnya. Nah, begitulah hidup. Kadang kita tuh harus bisa memfilter gaya hidup kita. Kadang kalau ada teman, sanak saudara, ataupun orang lain yang mempunyai gaya hidup yang tinggi dalam lingkungan kita, kita ya tidak harus memaksakan mengikuti gaya-gaya mereka semua kalau kita tidak bisa mengikutinya. Karena sesuatu yang dipaksakan pasti akan berujung keburukan. Nah, semoga kita dapat mengambil hikmah dalam kisah ini. Nah, bagi kalian semua yang pengen komen-komen, pengen memberikan kritik dan saran yang membangun untuk fakta kehidupan, kalian bisa tuliskan di kolom komentar. Dan bagi kalian semua yang punya kisah-kisah unik, kisah-kisah menarik yang ingin dibawakan oleh fakta kehidupan, kalian bisa tuliskan ataupun kirimkan lewat WA ataupun Instagram di bawah ini. Nah, tetap dukung channel kami dengan cara like, komen, dan subscribe, dan tunggu video-video berikutnya. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.